Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya, Aprianto, di channel Kampung Ilmu. Baik, teman-teman sekalian, hari ini kita akan mencoba mengerjakan beberapa soal logika matematika yang biasanya keluar di pretest maupun di UP PPG dalam jabatan. Oke, di sini saya sudah punya beberapa soal ya terkait logika matematika ini gitu ya. Nah, soal yang pertama, kita diminta untuk mencari kesimpulan yang sah dari beberapa premis berikut gitu ya. Nah, di sini ada tiga premis. Premis pertama, jika Andi rajin, maka ia disayang ibu. Kemudian premis yang kedua, jika Andi disayang ibu, maka ia disayang bapak. Kemudian premis yang ketiga, Andi tidak disayang bapak. Nah, teman-teman sekalian, premis satu dan premis 2 ini kan bentuknya adalah implikasi gitu ya. Gitu kan ya. Nah, jika Andi rajin ini kita dapat misalkan ini adalah suatu pernyataan P begitu ya. Kemudian maka ia disayang ibu. Nah, ia disayang ibu ini dapat kita misalkan sebagai suatu pernyataan Q. Kemudian kita lihat premis yang kedua, Andi disayang ibu. Tadi kita misalkan ini adalah suatu pernyataan Q. Kemudian ia disayang bapak ini adalah pernyataan yang lain dari pernyataan P maupun pernyataan Q, sehingga ini kita misalkan ini adalah suatu pernyataan R gitu. Kemudian kita lihat premis yang ketiga, teman-teman sekalian, Andi tidak disayang bapak. Ini kan suatu lawan atau suatu kontradiksi daripada eh, apa namanya pernyataan R tadi gitu ya. Nah, sehingga ini kita bisa tuliskan sebagai suatu pernyataan tidak R gitu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, premis satu ini kan tadi saya bilang ini akan merupakan kita tahu ini sebagai suatu implikasi gitu ya. Maka ini kita bisa tuliskan dengan sederhana sebagai jika P maka Q gitu ya. Kemudian premis yang kedua kita bisa tuliskan sebagai jika Q maka R gitu. Nah, kemudian dari dua premis ini kita bisa tarik kesimpulan awal yaitu dengan menggunakan aturan silogisme, maka kita peroleh kesimpulan awalnya yaitu jika P maka R kan gitu ya. Nah, kemudian kita lihat premis yang ketiga. Premis yang ketiga itu adalah tidak R gitu ya. Nah, kalau kita punya sekarang dua premis, jika P maka R dan tidak R, maka ini kita bisa menarik kesimpulan akhirnya dengan menggunakan aturan yaitu modus ponens gitu ya. Nah, dari apa namanya modus modus ponens itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa kesimpulannya adalah tidak tidak P gitu ya. Oke. Oh ya, Bapak Ibu ini modus tollens, maaf. Ini adalah modus kita menggunakan modus tollens. Maaf ya. Oke. Modus tollens. Ini tadi kita menggunakan eh, silogisme. Oke. Nah, sehingga kita sekarang punya kesimpulannya tidak P. Nah, tidak P itu siapa? Ternyata tidak P itu adalah Andi tidak rajin. Jadi jawabannya adalah si alfa. Oke. Oke, sekarang kita ke soal yang nomor 2 ya. Nah, soal nomor 2, nilai kebenaran dari tidak apa? Nilai kebenaran dari P dan tidak Q gitu ya. Nah, ini kita punya konjungsi gitu ya. Konjungsi ekivalen atau setara dengan nilai kebenaran dari. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat opsinya gitu ya. Kalau kita melihat opsinya, maka opsi A, B, C, D maupun E itu kan eh, apa namanya bentuknya adalah suatu implikasi gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya adalah konjungsi ini kita diminta untuk membawanya ke dalam bentuk suatu implikasi. Nah, gimana caranya? Kan tentu saja kita ingat bahwa suatu implikasi, katakanlah jika P maka Q gitu kan ya.
ini kan ekuivalen atau setara dengan tidak tidak P atau Q kan ya. Nah, sekarang lihat teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Sekarang ini kan kita pakai kata atau gitu kan ya, atau disjungsi gitu ya. Kita menyebutnya disjungsi. Nah, disjungsi ini gimana sih caranya supaya kita dapatkan dia menjadi konjungsi gitu ya. Nah, tentu saja caranya adalah kita ingkari semua pernyataan ini sehingga kita akan peroleh dia nanti disjungsi akan menjadi konjungsi. Ini kita ingkari gitu ya. Ingkari atau ingkaran dari tidak P atau Q, maka nanti kita akan peroleh bahwa disjungsi akan menjadi konjungsi. Nah, karena sebelah kanan ini kita ingkari, maka sebelah kiri juga harusnya kita ingkarkan gitu ya, atau negasikan. Maka negasi dari jika P maka Q. Nah, untuk mengecek Bapak Ibu, kalau ini kita eh, apa namanya selesaikan gitu ya, ingkaran dari tidak P atau Q ini, maka ini kita akan peroleh P dan tidak Q. Jadi sekarang P dan tidak Q itu kan merupakan yang ada di soal kan ya, kan yang ini ya. Nah, maka sekarang kita peroleh P dan tidak Q itu ternyata ekuivalen dengan tidak atau ingkaran dari implikasi jika P maka Q. Jadi jawabannya adalah si eh, E gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu, itu yang dua soal kita kerjakan. Kita akan beralih ke soal yang ketiga. Kita akan coba lihat gitu ya. Nah, ini soal yang ketiga Bapak Ibu. Diketahui tiga pernyataan berikut. Nah, ada tiga pernyataan. Nah, pernyataan P, Jakarta ada di Pulau Lombok yang Q2 adalah bilangan prima, R semua bilangan prima adalah bilangan ganjil. Nah, pertanyaannya adalah pernyataan majemuk di bawah ini yang bernilai benar adalah. Oke. Jadi penekanannya bernilai benar. Nah, kita lihat optionnya dulu Bapak Ibu ya, teman-teman sekalian. Jadi option A, B, C, D maupun E itu kan ya hanya opsi D atau delta yang bentuknya implikasi. Oke. Jadi yang apa namanya? Yang lainnya itu kan konjungsi semua, konjungsi dan atau disjungsi gitu ya. Nah, ingat nggak Bapak Ibu kalau misalkan implikasi itu apa namanya suatu implikasi katakanlah implikasinya itu jika P maka Q gitu ya. Si ini akan bernilai salah kapan? Nah, dia akan bernilai salah gitu ya. Jika hanya jika si P benar gitu kan ya. P-nya benar dan Q-nya salah. Nah, maka kalau P-nya benar dan Q-nya salah, maka pernyataan jika P maka Q itu juga pasti salah. Nah, kemudian suatu konjungsi gitu ya, P dan Q ini akan bernilai salah gitu ya. Ini akan bernilai salah jika apa? Jika eh, oh, jangan bernilai salahnya, bernilai benarnya ya. Kita lihat cek. P dan Q itu akan bernilai benar gitu kan ya. Jika keduanya baik P-nya benar dan Q-nya juga harus benar. Oke. Nah, kemudian sebaliknya kalau disjungsi jika, P atau Q gitu ya, ini hanya akan bernilai salah gitu ya. Jika jika apa? Jika si P-nya itu salah, P-nya salah dan Q-nya salah. Oke. Nah, sekarang udah Bapak Ibu udah eh, tahu tahu dong ya gambarannya ya. Nah, sekarang kita lihat ke pernyataannya. Jakarta ada di Pulau Lombok. Ini kan salah ya. Tentu saja Jakarta tidak berada di Pulau Lombok. Kemudian dua adalah bilangan prima. Yes, ini adalah correct gitu ya. Benar.
Semua bilangan prima adalah bilangan ganjil. No, gitu ya. Salah. Tentu saja ini salah karena 2 bukan bilangan ganjil dan 2 adalah bilangan prima. Oke, kita lihat yang delta dulu ya, yang paling sederhana gitu ya. Si R-nya itu kan salah gitu ya. Nah, berarti kita lihat si P-nya. P-nya kan salah, berarti tidak, P-nya kan benar gitu ya. Ini kan artinya adalah si ini itu artinya benar, maka salah. Ini kan kesimpulannya kan salah ya. Nah, salah seperti yang tadi kita udah sampaikan di awal gitu ya. Nah, salah berarti ini si delta bukan dia jawabannya. Nah, sekarang kita lihat kita kan punya R-nya salah gitu ya. Sekarang kita akan eliminasi. Ini kan dan salah gitu ya. Ini kan sesuatu dan salah gitu ya. Nah, kalau dia salah dan salah gitu kan ya, maka pasti jawabannya salah gitu ya. Atau entah eh, tidak P atau Q-nya mau benar ataupun salah, ini pasti kesimpulannya salah sih. Maka si A itu bukan solusinya. Nah, kemudian kita lihat si Bravo gitu ya, si B. Mau kita lihat tidak Q atau P ya. Tidak Q itu kan berarti kan salah ya. Atau P-nya salah. Salah atau salah kan ya salah ya. Nah, mau ingkaran Q atau ingkaran R-nya ini benar maupun salah, yang jelas tidak Q atau P-nya selalu salah gitu kan ya. Karena maka artinya apa? Artinya apapun si ini tidak Q atau tidak R ini pasti kesimpulan akhirnya pasti salah. Nah, kemudian kita lihat yang Charlie gitu ya. Yang Charlie kita mau lihat Q atau tidak R gitu ya. Q-nya kan benar ya. R-nya kan salah, maka tidak R-nya itu artinya benar. Benar atau benar, ya benar kan gitu ya. Nah, ini ada peluangnya benar nih. Karena sesuatu dan benar. Oke? Berarti terpaksa kita harus cek si sebelah kirinya gitu ya. Sebelah kiri konjungsinya. P dan tidak Q. P-nya kan salah gitu ya. Dan tidak Q. Nah, tidak Q-nya itu berarti kan salah. Salah dan salah kan ini kan salah artinya. Nah, salah dan benar tentu saja kesimpulan akhirnya adalah si salah. Nah, maka karena 4 opsi lainnya itu salah, maka pastilah jawabannya adalah si elang. Nah, Bapak Ibu silakan cek kalau tidak percaya bahwa jawabannya adalah si E. Nah, yang terakhir mungkin ini Bapak Ibu ya, soal yang keempat. Nah, soal yang keempat ini pasangan pernyataan P dan Q berikut yang memenuhi jika P maka Q ialah gitu ya. Nah, oke. Kita di sini kita punya ada 5 pasangan P dan Q di opsi gitu ya. Nah, kita lihat yang A gitu ya. P-nya itu adalah suatu bilangan ganjil gitu ya. Jika P-nya ganjil, maka gitu ya. Q-nya adalah 2X. 2 dikali bilangan ganjil adalah suatu genap. Betul nggak? Oke. Apakah betul? Ya, betul ya. Karena bilangan ganjil kalau dikalikan dengan 2 ya tentu saja eh, 2 itu merupakan faktor dari bilangan yang dihasilkan gitu ya. Dan 2 adalah genap. Tentu saja hasilnya pasti genap. Ini benar ya. Ini memenuhi. Kemudian bagaimana kalau X-nya itu positif? X-nya itu adalah positif. X-nya positif, maka jika X-nya positif, maka 2X-nya juga positif. Ya, jelas ya, karena positif dikalikan dengan 2 2 itu kan bilangan positif. Jadi tetap selalu akan menghasilkan bernilai positif. Oke, jadi 2 juga si Bravo juga terpenuhi gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana yang C gitu ya. C itu P-nya adalah suatu X yang merupakan bilangan ganjil gitu ya. Nah, oke, X ini adalah suatu merupakan bilangan ganjil kata dia. X itu adalah ganjil. Oke.
apakah benar 2x plus 1-nya juga merupakan bilangan ganjil? Oke, kalau x-nya ganjil, maka apa artinya? 2x-nya kan selalu genap ya tadi ya. Nah, oke. Nah, bilangan yang genap kalau ditambahkan satu akan selalu ganjil. Ya, ambil aja acak lah ya. Walaupun ini sebetulnya bukan bukti yang sahih gitu ya. Coba 2 lah ya. 2 tambah satu selalu 3 gitu ya. Kemudian 4 tambah satu selalu 5 gitu ya. Nah, eh, ini menunjukkan bahwa pernyataan C juga memenuhi. Nah, kita lihat sekarang yang D gitu ya. X kuadrat min X, si P-nya itu adalah X kuadrat min X kurang dari 2, maka si Q-nya adalah X-nya itu lebih dari 1 kurang dari 2. Nah, berarti kita harus cek betul nggak si ini berlaku gitu ya. Nah, maka kalau kita lihat X kuadrat min X kurang dari 2 itu sebagai X kuadrat min X min 2 kurang dari 0, maka ini kita bisa faktorkan sebagai apa namanya? X kali min 2 X min 2 kali X plus 1 kan ya. Oke, kurang dari 0. Ini artinya X kurang dari 2 atau X-nya kan lebih dari min 1 kan ya. Oke, lebih dari min 1. Nah, oke, jadi betul ya. Jadi eh, X kuadrat min X kurang dari 2 itu himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari min 1 kurang dari 2. Nah, karena A, B, C, dan D itu semuanya terpenuhi, ya jelas jawabannya adalah si E gitu ya. Semua memenuhi. Nah, Bapak Ibu, itu dia latihan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like video ini jika Bapak Ibu dan teman-teman sekalian menyukainya. Dislike jika Bapak Ibu dan teman-teman sekalian tidak menyukainya. Dan jika berkenan, silakan video ini boleh di-share ke teman-teman, barangkali bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Oh ya Bapak Ibu, kami dari Kampung Ilmu membuka bimbingan apa namanya belajar untuk teman-teman yang akan pretest PPG untuk tahun-tahun ini gitu ya, dan juga yang akan UP pada akhir bulan ini begitu. Nah, nanti link eh, Telegram dan link pendaftarannya akan kami sertakan di deskripsi di video ini. Silakan cek deskripsi video ini. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi sudah menonton video ini. Jika ada yang salah maupun kurang dalam penyampaian saya mohon maaf karena saya juga manusia biasa dan tentu saja tempat salah dan khilaf. Nah, mohon saya dikoreksi melalui kolom komentar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.